Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 1 tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 12 dengan materi dampak perubahan sosial dengan model pembelajaran problem listening. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa seperti biasa, yaitu pembacaan sholawat Ibrul Qulub. Habis itu nanti doa dipimpin oleh ketua kelas dan kita lanjut dengan presensi dan lain sebagainya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Kita lanjut doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Abdul Rauf bisa maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana waftah qulubana futuhal arifin an-nabla al-fatihah. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga hati kita oleh Allah ditambah keyakinannya sehingga NKRI semakin utuh. Silakan semuanya berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya ambil presensi terlebih dahulu, dan saya berharap ketika saya ambil presensi dengan menyampaikan perasaan hari ini, perasaannya usahakan harus semakin baik, termotivasi semakin baik, dan semoga pembelajaran di hari ini bisa membawa dampak yang sangat baik. Saya ambil presensi yang pertama. Ahmad Luki Hasan. Hadir, Pak. Bagaimana perasaannya, Luki? Alhamdulillah untuk hari ini saya semangat belajar, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini semangat belajar. Terima kasih, beri tepuk tangannya. Berikutnya Muhammad Izrof. Hadir, Pak. Bagaimana perasaan hari ini, Izrof? Alhamdulillah, Pak. Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Beri tepuk tangannya. Terima kasih. Berikutnya Bagas Satria Wibawa. Hadir, Pak. Bagaimana perasaannya, Bagas? Alhamdulillah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini, Pak. Siap, terima kasih. Siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Terima kasih, beri tepuk tangannya. Terima kasih atas presensi yang sudah disampaikan. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya berharap semuanya bisa berdiri sebentar. Silakan berdiri. Yang pertama, kalau ada sampah atau mungkin kotoran yang ada di kanan kiri jenengan bisa diambil, dan yang belum rapi silakan mengecek kerapiannya. Terima kasih. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Terima kasih, bisa duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat materi kemarin tentang apa? Perubahan sosial. Terima kasih, perubahan sosial. Ada lagi? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan masih ingat bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi apa saja? Mungkin ada yang tahu? Besar, terima kasih, luar biasa. Kecil, terima kasih. Perubahan terstruktur. Perubahan revolusi. Perubahan rencana, luar biasa. Tepuk tangannya. Betul, materi kemarin kita membahas tentang perubahan sosial, membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan saat ini kita membahas tentang dampak-dampak perubahan sosial. Sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, dipersiapkan alat tulisnya. Sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran, perlu diingat dan perlu diperhatikan, materi kita saat ini adalah tentang dampak perubahan sosial. Dan tujuan kita belajar kali ini, diperhatikan di depan, tujuan kita belajar kali ini, setelah mengamati video dan mempelajari dampak perubahan sosial, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar. Tadi harapannya, peserta didik atau mungkin jenengan semuanya bisa menganalisis. Ketika kita sudah belajar tentang perubahan sosial, kita bisa menganalisis kira-kira apa yang terjadi di masyarakat dan dampaknya seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Dari sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan di dalam pembelajaran kali ini ada teknik-teknik penilaian. Jadi saya memberikan pembelajaran tidak sekedar pembelajaran, tapi nanti dievaluasinya ada penilaian-penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Di sini yang saya nilai adalah bekerja sama, jujur, tanggung jawab,
disiplin. Dan untuk penilaian pengetahuan, tadi ada penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan di sini yang dinilai adalah penguasaan materi, pelafalan kelancaran, ekspresi, penampilan. Dan selain kita menilai tentang sikap, di sini juga ada penilaian diri. Jadi saya harap nanti kalau sudah menuju ke kelompok masing-masing, jenengan bisa mengikuti, mengusulkan ide, memberikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan diskusi atau mungkin juga di sini membuat sebuah kesimpulan. Bisa dipahami? Dan untuk penilaian berikutnya yaitu penilaian unjuk kerja. Yang saya nilai di sini ada nilai yang berhubungan dengan unjuk pekerjaannya. Sudah bisa dipahami? Beri tepuk tangannya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi ya. Mari kita semuanya belajar bersama dan dipersiapkan alat tulisnya. Kita saat ini membahas tentang dampak perubahan sosial. Perubahan sosial memang cukup banyak sekali. Dan tentunya pasti setelah ada perubahan sosial pasti ada dampak-dampak yang terkandung. Kalau kemarin kita membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan itu masih banyak lagi bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan tentunya ketika seseorang sudah mengalami perubahan sosial, pasti akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Dari dampak-dampak perubahan sosial, ada dampak perubahan yang positif. Untuk dampak perubahan sosial yang positif, diantaranya ada efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Semakin perubahan semakin baik, maka efektivitas manusia dalam bekerja atau mungkin teknologi akan semakin baik, akan semakin sempurna. Dan yang kedua akan memunculkan modernisasi, dan yang ketiga akan memunculkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari dampak-dampak perubahan sosial yang positif yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya yang sudah kita baca bersama-sama, di sini ada lagi yaitu integrasi, reorganisasi, transformasi politik. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan apa itu integrasi? Saya, Pak. Ya, terima kasih Wildan. Bisa berdiri? Apa yang dimaksud dengan integrasi? Kesatuan. Kesatuan, maksudnya seperti apa? Karena ketika ada perubahan sosial, masyarakat akan semakin utuh, Pak. Semakin kuat. Semakin kuat, semakin utuh. Terima kasih. Berikutnya yang kedua, ada reorganisasi. Ada yang tahu apa itu reorganisasi? Saya, Pak. Terima kasih. Alan, bisa berdiri? Apa yang dimaksud dengan reorganisasi? Perubahan organisasi. Perubahan organisasi, maksudnya seperti apa? Yang semula organisasi tersebut lemah menjadi lebih kuat. Terima kasih, tepuk tangannya. Silakan duduk, Alan. Setelah kita memahami dampak-dampak perubahan sosial yang positif dan negatif, kita simak video-video berikut ini dan tolong setelah video saya tampilkan, tolong cepat cermati, tolong pahami dan analisis sebaik mungkin apa dampak-dampak yang terjadi. Jika kita sudah siap terhadap perubahan-perubahan yang sudah terjadi, maka kita juga harus siap dengan dampak-dampak yang akan kita terima. Dan tentunya kita harus membuka diri kita dengan baik, membuka diri kita tentang perubahan sosial agar kita bisa masuk dalam perubahan sosial. Dan tiba saatnya kita berkumpul membentuk kelompok. Ini saya bagi 3 kelompok. Silakan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 5 orang, 5 orang. Dan penilaian tadi yang di awal sudah saya sampaikan, ada penilaian unjuk kerja, ada penilaian kerjasama yang berhubungan dengan diskusi dan lain sebagainya, dan nanti juga ada penilaian ketikanya dengan presentasi. Silakan berdiri untuk membentuk kelompok sekalian. Saya bagi LKPD kepada kelompok masing-masing. Silakan berdiri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selamat datang di dunia, di mana dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang selalu berkembang tanpa bisa ditahan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita melangkah? Berawal dari
Society 1.0 yang awalnya manusia berpindah-pindah dan tidak menetap untuk bertahan hidup. 2.0 manusia mulai menetap dan hidup bersama. 3.0 manusia mulai mengenal ilmu pengetahuan dan dunia perindustrian. Dan akhirnya kita tiba di Society 4.0. Lantas, kemana lagi kita akan melangkah? Teknologi yang kita kenal memang mempermudah pertanyaan, bagaimana kita bisa hidup? I want to go to coffee shop. Okay, Calamari coffee is very recommended today. Thank you. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, siapkah kita menerima perubahan dari segala sesuatu itu? Indonesia dikenal dengan sosok senyum, ramah, dan beragam. Sayangnya, kita terlalu dinina-bobokan dengan apa yang Ibu Pertiwi berikan pada kita. Tiba saatnya Indonesia bangun dari tidur dan menghadap kenyataan bahwa Indonesia akan terancam jika tidak mempersiapkan diri. Society 5.0 sudah di depan mata. Sebelum cara hidup kita diubah, jaga identitas kita, identitas bangsa Indonesia, sehingga bisa menjawab yes pada pertanyaan. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Society 5.0. Wah, keren banget ya penerapan Society 5.0 di negara Jepang. Kalau Indonesia siap gak ya untuk melakukan itu? Ada teman-teman. Halo, nama aku Ati. Aku bingung nih menjawab pertanyaanku tadi. Teman-teman ada yang bisa bantu aku jawab gak nih? Begini loh, Indonesia tuh sedang kayak gini keadaannya. Tapi di sisi lain Indonesia itu sedang mengupayakan revolusi industri 4.0. Kira-kira apakah Indonesia juga mampu mewujudkan Society 5.0 seperti yang sudah dilakukan oleh negara Jepang? Bentar-bentar. Jelasin dulu dong Wati ke penonton, apa itu Society 5.0? Nanti kamu udah ngomong banyak, nggak ada yang ngerti. Ada langit. Oh iya ya, benar juga kamu. Hihihihi. Jadi, menurut Yuko Harayama, seorang mantan anggota eksekutif Dewan untuk Kebijakan Sains dan Teknologi Kantor Kabinet Jepang, dalam acara TED Talks menyampaikan bahwa Society 5.0 itu berpusat di manusia itu sendiri dan juga mengutamakan kebahagiaan dari manusia tersebut. Oh iya, tentu saja hal itu didukung oleh adanya sains, teknologi, dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jepang. Inovasi tersebut merupakan bentuk persiapan Jepang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Nah, udah pada ngangguk tuh Ti, yuk lanjut. Nah, gimana Langit menurut kamu? Siap gak ya Indonesia menghadapi Society 5.0 dengan keadaan seperti ini? Kemudian, apa aja ya yang harus dipersiapkan? Bingung. Sabar Wati. Satu-satu dulu dong, kita mulai dulu dari hal yang harus dipersiapkan sama Indonesia ya. Nah, ada beberapa hal loh yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. Pertama, para agen perubahan seperti tenaga ahli dan akademisi gencar melakukan penelitian dan pengembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Hal ini merupakan bentuk dari action research yang mereka lakukan. Tidak hanya tenaga ahli dan akademisi, melainkan masyarakat juga perlu mendukung proses perubahan tersebut dengan memberikan umpan balik selama proses perubahan terjadi. Selain itu, pemerintah membuat kebijakan untuk mengawasi proses perubahan yang terjadi, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Kemudian, tenaga sektor industri, akademisi, masyarakat, serta pemerintah melakukan kerjasama dan membangun hubungan yang positif dalam rangka membangun Society 5.0. Terakhir, diperlukan evaluasi setelah proses perubahan yang telah dilakukan. Oh gitu toh.
Kalau sekarang sih aku udah paham. Jadi menurut kamu, Indonesia siap gak nih? Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Terima kasih, waktu telah berakhir. Beri tepuk tangan luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya dalam berdiskusi dalam pembuatan tugas LKPD maupun PowerPoint yang akan dipresentasikan. Sebelum jenengan mempresentasikan, ada ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Untuk ice breaking kali ini adalah ketika saya bilang A, harus tanpa ada suara, sunyi. Kalau saya bilang K, tepuk meja. Kalau saya bilang M, sunyi. Kalau saya bilang N, tepuk meja. Dimengerti? Terima kasih untuk sesi ini. Nanti yang kena kelompoknya wajib melakukan presentasi. Yang kena kelompoknya wajib melakukan presentasi. Bisa dipahami? Persiapan A, K, N, 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 M. Terima kasih. Oke, berarti untuk kali ini yang habis ini presentasi adalah kelompok 3. Terima kasih, silakan kelompok 3 bisa maju ke depan dan beri tepuk tangan yang luar biasa. Silakan yang mewakili. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan kelompok 3 yang terdiri dari Wildan, Israf, Luki Hasan, Nur Alfi, dan Supardi Fahad Maja akan menjelaskan dampak perubahan sosial yang telah kami analisis dari video tadi dan artikel kemarin. Kemudian dari dampak perubahan sosial yang kami dapat, salah satunya dari analisis kami yakni pudarnya solidaritas masyarakat. Kenapa? Karena hilangnya rasa persatuan dan saling peduli di antara anggotanya. Ini terjadi terutama ketika ada perubahan yang begitu besar, seperti kesenjangan sosial. Kemudian dampak perubahan sosial yang kedua yang kami dapat adalah cultural shock. Cultural shock adalah sebuah keguncangan pada masyarakat seperti kebingungan dan ketidaknyamanan. Misalnya, ketika tradisi lokal digantikan oleh budaya global, masyarakat yang tiba-tiba dihadapkan pada perubahan nilai dan norma budaya yang tidak dikenal dapat merasa kehilangan dan ketidakpastian. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah disampaikan. Beri tepuk tangannya yang luar biasa. Silakan ditutup dulu dan dilanjut oleh kelompok 1. Silakan persiapan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas kerjasamanya, atas diskusi yang cukup baik dan semangatnya yang luar biasa. Mari kita simpulkan bersama-sama kira-kira dampak perubahan sosial yang ada di masyarakat apa saja. Bisa acungkan tangan. Terima kasih. Perubahan struktur keluarga. Perubahan struktur keluarga. Ada lagi berikutnya? Ya, silakan. Dampak teknologi pada pekerjaan. Dampak teknologi pada pekerjaan. Ya, terima kasih, silakan. Meningkatnya kesenjangan sosial. Meningkatnya kesenjangan sosial. Siapa? Silakan. Perubahan budaya dan identitas masyarakat. Yang terakhir mungkin ada? Siapa? Silakan. Perubahan pola konsumtif masyarakat. Perubahan pola konsumtif masyarakat. Tepuk tangan yang luar biasa. Semuanya luar biasa, semuanya penuh energik. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, kita refleksikan bersama-sama. Untuk refleksi, saya berikan kesempatannya kepada peserta didik, kepada seluruhnya. Silakan yang mau menyampaikan refleksi atau mungkin hasil akhir dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang mau merefleksikan, silakan angkat tangan. Saya, Pak. Siap, terima kasih, silakan. Sambil berdiri. Perubahan sosial mempunyai dampak yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak ini bisa dirasakan dalam bidang ekonomi, budaya, dan interaksi sosial. Dan dari materi ini kita bisa memahami bagaimana perubahan sosial itu bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan individual secara optimal, personal. Berikutnya ada refleksi yang kedua mungkin? Ya, Pak. Siap, terima kasih, silakan berdiri. Dalam pembelajaran kali ini saya bisa menyadari bahwa perubahan tersebut bisa membentuk tatanan masyarakat yang terus berkembang. Dampak tidak hanya pada struktur sosial, akan tetapi juga pada nilai, norma, dan pola pikir. Yang terakhir mungkin ada refleksi berikutnya? Saya, Pak. Siap, silakan. Terima kasih. Berdiri. Dengan melihat dan memahami materi tersebut, hal ini menantang kita agar terus beradaptasi dan mengelola transformasi dengan baik. Dan mengajak kita terus membuka diri tentang perubahan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tepuk tangannya yang luar biasa. Dari sini kita bisa menyimpulkan dari materi awal tadi sampai akhir ini, dampak perubahan sosial pasti ada. Dan kita selaku objek, selaku masyarakat, kita harus membuka diri kita dengan baik, agar perubahan juga baik, dan agar dampak yang kita dapat juga baik. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Dan hari ini kita akhiri materi kita di pagi hari ini. Semoga minggu depan ketika kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan keimanan, keislaman, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah ini dengan sebaik mungkin. Dan untuk post-test, nanti linknya saya berikan melalui email masing-masing, dan tolong dikerjakan dengan baik. Minggu depan post-testnya kita bahas untuk apersepsi, dan minggu depan lagi kita akan masuk dalam evaluasi pembahasan perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, dan dampak-dampak perubahan sosial. Sebelumnya, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana farqudhu ilaina inda hajatina. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.